Salam, selamat malam sahabat terkasih. Pernahkah kita bertanya dalam hati, Tuhan, kalau Engkau berkuasa, kenapa Engkau tidak langsung mengubah semuanya? Kenapa masalah tidak langsung selesai? Kenapa orang tidak berubah? Kenapa bahkan hati kita sendiri butuh waktu yang begitu lama? Malam ini, kita akan melihat satu kebenaran yang dalam, bahwa Yesus adalah Raja. Tetapi bukan raja yang seperti kita harapkan. Mari kita membaca Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja, tetapi ia datang dengan cara yang tidak biasa. Tidak dengan kuda perang, tidak dengan pasukan, tidak dengan kekuatan yang menekan. Ia datang dengan seekor keledai. Simbol damai, simbol kerendahan hati, simbol kelembutan. Dan disinilah kita sering salah mengerti Tuhan. Kita berpikir, kalau Tuhan berkuasa, Dia seharusnya memaksa keadaan berubah. Tetapi Tuhan tidak bekerja seperti itu, karena Tuhan tidak sedang mencari ketaatan yang terpaksa. Tuhan sedang membentuk hati yang rela. Sahabat terkasih, kasih yang sejati tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan Yesus mau, Ia bisa membuat semua orang percaya. Ia bisa menunjukkan kuasanya secara luar biasa, dan semua orang akan tunduk. Tetapi itu bukan kasih, itu keterpaksaan. Tuhan tidak ingin kita mengikuti Dia karena takut, tetapi karena kita mengasihi. Ia mengundang, bukan memaksa. Ia mengetuk, bukan mendobrak. Dan seringkali karena Tuhan bekerja dengan lembut, kita mengira Dia diam. Sahabat terkasih, saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang bersorak melambaikan daun palma, berteriak Hosana. Mereka menyambut Dia seperti raja. Akhirnya Mesias datang. Akhirnya pembebas itu datang. Tapi mereka punya harapan yang salah. Mereka ingin Tuhan Yesus mengalahkan penjajah, menghancurkan musuh, mengambil alih kekuasaan. Mereka ingin raja yang kuat, raja yang memaksa keadaan berubah. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ia tidak mengangkat pedang. Ia tidak melawan. Ia tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya datang dengan seekor keledai, lembut, tenang, tanpa paksaan. Dan beberapa hari kemudian, suasana berubah. Orang-orang yang dulu bersorak mulai diam. Sebagian kecewa, sebagian menjauh. Karena Tuhan Yesus tidak sesuai harapan mereka. Sampai akhirnya, Ia berdiri di hadapan banyak orang. Dan menariknya, Ia tidak membela diri, Ia tidak melawan, Ia tidak memanggil kuasa dari surga. Padahal Ia bisa. Ia bisa menghentikan semuanya. Ia bisa membalikan keadaan dalam 1 detik. Tapi Ia tidak melakukannya. Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk memaksa manusia tunduk, tetapi untuk mengasihi manusia sampai tuntas. Di kayu salib,
Ia tetap tidak memaksa. Ia tidak turun walaupun dihina, walaupun disakiti. Ia tetap tinggal. Karena kasih tidak pernah memaksa. Dan mungkin di antara banyak orang itu, ada yang mulai mengerti bahwa raja ini berbeda. Ia tidak menaklukkan dengan kekuasaan, tetapi dengan pengorbanan. Sahabat terkasih, seringkali kita ingin Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati. Kita ingin hasil yang cepat, tapi Tuhan bekerja dalam proses. Dan justru di dalam proses itu kita dibentuk. Kelembutan Tuhan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang menyentuh bagian terdalam dalam hidup kita. Sahabat terkasih, malam ini apakah kita sedang menunggu Tuhan memaksa sesuatu terjadi? Apakah kita kecewa karena Tuhan tidak bekerja sesuai keinginan kita? Atau maukah kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang lebih dalam? Sahabat terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja, tetapi Ia memilih jalan kelembutan. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang. Ia tidak menekan, tetapi mengasihi sampai akhir. Dan malam ini, Ia masih mengetuk hati kita dengan lembut. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Raja yang penuh kasih, bukan Raja yang memaksa. Ampuni kami kalau kami sering menuntut Engkau bekerja dengan cara kami. Ajar kami untuk percaya bahwa cara-Mu selalu lebih baik. Meskipun tidak cepat, meskipun tidak mudah. Lembutkan hati kami Tuhan, agar kami peka terhadap suara-Mu. Dan mampukan kami untuk mengikuti-Mu, bukan karena terpaksa, tapi karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika malam ini Tuhan menyentuh hati kita, jangan keraskan hati. Karena seringkali Tuhan bekerja justru lewat kelembutan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.